Perkenalkan, saya Nazila Ardiani dengan NIM P1C022182. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fonemik. Nah, jadi sebelumnya bidang linguistik fonologi itu dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu ada namanya fonetik dan fonemik. Nah, jadi tadi yang pertama ada fonetik ya. Apa sih fonetik itu? Jadi fonetik itu adalah mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Nah, selanjutnya tadi ada namanya fonemik. Jadi fonemik itu adalah mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Nah, di dalam fonemik, kita mempelajari dan menyelidiki kemungkinan-kemungkinan bunyi ujaran manakah yang dapat mempunyai fungsi untuk membedakan arti. Nah, jadi fonemik ini menggunakan materi yang diambil dari hasil penelitian fonetik. Namun, tidak seluruh materi fonetik itu digunakan oleh fonemik. Nah, karena itulah fonemik mengadakan penilaian materi, yaitu hanya bunyi-bunyi bahasa yang mampu membedakan arti serta variasi-variasinya yang muncul dalam ucapan. Nah, bunyi-bunyi itu dikelompokkan ke dalam unit-unit yang disebut fonem. Nah, fonem inilah yang dijadikan objek penelitian pada fonemik. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian fonemik menurut beberapa ahli. Nah, yang pertama ada menurut Chair yang di sini tahun 2007 mengatakan bahwa fonemik mengkaji bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Nah, yang kedua di sini ada menurut Firhar mengatakan fonemik adalah bidang khusus dalam linguistik yang mengamati bunyi-bunyi suatu bahasa tertentu menurut fungsinya untuk membedakan leksikal dalam bahasa. Nah, selanjutnya ada hal-hal yang berkaitan dengan fonemik. Nah, untuk mengidentifikasi sebuah fonemik, mencari sebuah kata dan membandingkan dengan kata lain yang mirip. Nah, jika kedua kata itu berbeda maknanya, maka bunyi itu merupakan sebuah fonemik karena membedakan kedua kata. Nah, di sini ada dua contoh kata ya, yaitu ada kata lupa dan pura. Nah, perbedaannya hanya pada bunyi fonem pertama, yaitu pada R dan L. Nah, jadi huruf R dan L ini bisa dikatakan sebagai fonem dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan mengenai fonem. Apa sih fonem itu? Jadi, fonem itu adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional atau satuan bahasa yang memiliki fungsi sebagai pembeda makna. Atau lebih singkatnya, fonem itu merupakan bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Nah, fonem ini bersinonim dengan huruf, tetapi dia tidak memiliki perbedaan, yaitu karena semua fonem itu merupakan huruf dan semua huruf belum tentu fonem. Jadi karena huruf cakupannya lebih luas dibanding dengan fonem. Bagaimana sih cara kita mengetahui huruf itu merupakan fonem? Nah, jadi kita harus mencari pasangan minimal. Apa sih pasangan minimal itu? Jadi itu merupakan dua buah bunyi bahasa yang memiliki kemiripan dan hanya sedikit berbeda. Nah, contohnya di sini ada kata paku dan baku. Nah, kedua kata ini mirip sekali ya. Nah, yang kedua, masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Nah, yang selanjutnya terdapat 3 buah bunyi yang sama dalam kata paku, yaitu AKU, dan kata baku juga ada AKU. Nah, bunyi P dan B yang membedakan makna inilah yang disebut fonem. Jadi, fonem P dan B itu ditulis di antara tanda garis miring, yaitu seperti yang ada di layar ya.
Nah, untuk membuktikan sebuah bunyi adalah fonem, dapat juga digunakan pasangan minimal yang salah satu anggotanya rumpang. Artinya, jumlah bunyi pada pasangan yang rumpang itu kekurangan satu bunyi dari anggota yang utuh. Nah, contohnya di sini ada kata tuah dan tua. Nah, kata tuah ini memiliki 4 buah bunyi, sedangkan kata tua ini memiliki 3 bunyi. Tanpa bunyi H, makna kata akan berbeda. Jadi bunyi H adalah sebuah fonem karena dapat membedakan makna. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi alofon. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alofon itu adalah variasi fonem berdasarkan posisi di dalam kata. Alofon memiliki arti dalam kelas nominal atau kata benda, sehingga alofon itu dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakannya. Nah, secara umum, alofon itu adalah variasi dari sebuah fonem yang tidak membedakan makna atau kata, ditulis di antara 2 kurung siku. Jadi, alofon itu realisasi dari fonem. Nah, fonem dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang tergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonem P dalam bahasa Indonesia mempunyai 2 macam lafal. Bila berada di awal kata atau suku kata, maka P diucapkan secara lepas. Nah, contohnya di sini ada 2 kata ya, ada kata pagi dan siap. Dalam kata pagi, A-nya itu diucapkan secara lepas, karena setelah mengucapkan huruf P, terdapat satu huruf vokal yang membuat bibir terbuka ketika mengucapkannya. Nah, selanjutnya di kata siap ini, huruf P-nya itu tidak diucapkan secara lepas, karena pada pengucapannya, bibir kita ini tertutup. Jadi kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan tadi adalah bahwa fonemik merupakan kajian bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Nah, objek kajiannya adalah fonem yang merupakan satuan bunyi bahasa yang memiliki fungsi sebagai pembeda makna atau kata. Nah, tadi juga saya sudah menjelaskan mengenai alofon. Jadi kesimpulannya adalah alofon merupakan variasi dari sebuah fonem dan tidak membedakan makna. Dalam sebuah fonem bisa terjadi 1 atau lebih alofon.